kuartal pertama 2026, PT Astra Auto Parts, perusahaan komponen otomotif terbesar di Indonesia, melaporkan laba bersih sebesar 558 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan, dengan segmen aftermarket tumbuh 13,1%. Pencapaian ini terjadi tepat di kuartal yang sama ketika Selat Hormuz ditutup menyusul eskalasi konflik geopolitik pada April 2026. Harga minyak dunia melampaui 100 US dollar per barel dan Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 ke Rp19.400 per liter dalam waktu singkat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin perusahaan yang katalog produknya didominasi komponen kendaraan berbahan bakar minyak justru tumbuh di tengah krisis energi global? Nah, video ini adalah hasil analisis terhadap PT Astra Auto Parts mengacu pada kerangka Ward and Pepper, mengikuti alur dari kondisi eksternal, internal, gap analysis, hingga rekomendasi dan roadmap implementasinya. PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode saham AUTO adalah anak usaha PT Astra International yang menjalankan dua lini bisnis utama, manufaktur komponen untuk pabrikan kendaraan atau OEM, dan perdagangan suku cadang pengganti di pasar aftermarket. Pendapatan bersih konsolidasikan naik dari Rp18,65 triliun di 2023 menjadi hampir Rp20 triliun di 2025, dengan laba bersih mencetak rekor 2 tahun berturut-turut. Seluruh keputusan korporat termasuk arah investasi sistem informasi berpijak pada strategi jangka panjang bernama LEAP, singkatan dari Leverage Trading Business, Leverage Position as Preferred OEM Supplier, Operational Excellence menuju Lowest Cost Producer, Product-Based Approach, and People Readiness and Organization Effectiveness. Yang menjadikan Astra Auto Parts menarik sebagai objek analisis adalah posisinya yang cukup unik, berada persis di persimpangan antara era ICE yang belum berakhir dan era electric vehicle yang belum matang, dan harus mengambil keputusan investasi SITI di tengah-tengahnya setiap hari. Analisis eksternal menggunakan kerangka Pestle menghasilkan satu temuan yang menjadi backbone di analisis ini. Sinyal eksternal yang dihadapi Astra Auto Parts terbagi ke dalam dua kategori yang sifatnya berlawanan secara fundamental, sinyal firm dan sinyal volatil. Dari faktor hukum, kewajiban kandungan lokal untuk kendaraan listrik bergerak naik secara terjadwal dan tidak dapat direvisi, 40% hingga 2026, 60% pada 2027 sampai 2026, dan 80% mulai 2030. Sejak Januari 2026, OEM kendaraan listrik diwajibkan berproduksi lokal dengan sanksi tegas apabila gagal memenuhi komitmen. Ini satu-satunya sinyal eksternal yang firm dan dapat dijadikan anchor perencanaan. Kontrasnya sangat mencolok pada faktor politik. Insentif motor listrik dicabut akhir 2024 dan dampaknya langsung terukur. Penjualan motor listrik anjlok sekitar 80% di kuartal pertama 2025. Skema insentif pajak yang untuk kendaraan rakitan lokal yang dijanjikan untuk 2026 sudah tertunda 2 kali. Dari faktor ekonomi, krisis Hormuz menghasilkan dampak yang tidak simetris. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya kepemilikan kendaraan ICE yang secara logika mendorong minat ke electric vehicle. Namun pada saat yang sama, gangguan rantai pasok dari Timur Tengah juga menaikkan harga sulfur, yaitu bahan baku pemurnian nikel untuk baterai kendaraan listrik. Hasilnya, biaya ICE naik, biaya electric vehicle juga naik secara bersamaan melalui mekanisme yang berbeda. Tidak ada posisi aman yang jelas bagi perusahaan di posisi Astra Auto Parts. Kondisi ini berlapis dengan paradoks pasar yang sudah berjalan 2 tahun terakhir. BEV roda 4 nasional tumbuh 153,2% di 2024 dan 140,6% di 2025, pertumbuhan persentase yang tinggi secara konsisten. Namun, kontribusinya terhadap total penjualan kendaraan roda 4 nasional masih di bawah 5%. Sementara pasar kendaraan secara keseluruhan justru menyusut. Keputusan alokasi kapasitas tidak bisa berpihak sepenuhnya ke salah satu sisi, karena basis pasar electric vehicle masih terlalu kecil untuk menopang transisi penuh. Namun, jika tidak bisa diabaikan karena arah regulasi sudah jelas,
Perseroan harus membuat keputusan di tengah dua tren yang saling tarik ini secara berkelanjutan. Masuk ke analisis internal, value chain analysis mengungkapkan bahwa Astra Auto Parts menjalankan dua sub-rantai nilai secara paralel. Lini ICE yang sudah sangat matang dengan sistem ERP terintegrasi dan jaringan aftermarket 654 gerai serta lebih dari 15.000 retailer dan lini electric vehicle yang masih berkembang dengan lebih dari 160 komponen elektrifikasi telah dikembangkan dan jaringan pengisian daya Astra Auto Power tumbuh dari 26 unit di 2023 menjadi 65 unit di akhir 2025. Temuan kritisnya, celah strategis terletak bukan pada satu aktivitas tunggal, melainkan pada titik hubung antara inbound logistik dan operasi manufaktur. Titik di mana sinyal eksternal pertama kali menyentuh keputusan operasional. Penilaian Frio mengonfirmasi hal ini. Jaringan aftermarket dan posisi preferred OEM supplier adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan yang sesungguhnya. Namun, satu entry di tabel Frio yang paling menentukan arah rekomendasi mekanisme formal integrasi sinyal eksternal ke dalam keputusan alokasi kapasitas. Statusnya belum teridentifikasi dari dokumen publik yang tersedia. Untuk memahami posisi portofolio SCTI secara keseluruhan, digunakan McFarlane Strategic Grid. Kuadran strategik diisi ERP manufaktur dan platform distribusi fondasi yang kuat. Kuadran factory diisi sistem keamanan cyber dan business continuity plan, esensial namun tidak menciptakan keunggulan kompetitif baru. Kuadran support diisi sistem administrasi rutin, yang menjadi masalah ada di kuadran turnaround-nya. Kuadran dengan dampak operasional rendah saat ini, namun potensi strategis tinggi ke depan. Satu-satunya sistem yang teridentifikasi di sini adalah EVCS Astra Auto Power, dan yang sama sekali belum ada adalah sistem penghubung formal antara data internal dengan sinyal eksternal. Gap analisis kemudian membandingkan kondisi ideal dengan kondisi aktual pada 3 lapisan. Pada kapabilitas organisasi, mekanisme formal lintas fungsi belum teridentifikasi dengan urgensi tinggi karena tenggat TKDN 60% berlaku 2027. Pada portofolio SCTI, kuadran turnaround masih terlalu tipis dibanding arah pertumbuhan yang dituju. Pada proses pengambilan keputusan, respon terhadap perubahan kebijakan masih bergantung pada pengumpulan informasi manual lintas sumber. Terbukti kurang optimal saat krisis Hormuz datang mendadak pada April 2026. Ketiga kesenjangan ini bermuara pada kebutuhan satu mekanisme baru di kuadran turnaround. Dari temuan ini, 3 alternatif solusi diformulasikan dan dievaluasi menggunakan weighted scoring. Solusi A adalah lapisan integrasi sinyal eksternal berupa middleware yang menghubungkan data internal di ERP dengan pemantauan sinyal eksternal secara otomatis, menghasilkan ringkasan dampak begitu perubahan melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh manajemen. Solusi B adalah modul simulasi skenario yang lebih sophisticated namun membutuhkan data historis panjang dan waktu implementasi lebih lama. Solusi C adalah protokol review periodik lintas fungsi, biaya paling rendah namun tidak memberikan peringatan dini ketika perubahan terjadi di luar jadwal review, persis seperti krisis Hormuz. Hasil scoring, solusi A memperoleh skor tertimbang 4,85 dari skala 5, di atas solusi C dengan 3,45 dan solusi B dengan 3,25. Solusi A terpilih sebagai solusi utama, dengan solusi C diintegrasikan sebagai mekanisme kalibrasi ulang, dan elemen proaktif solusi B disiapkan sebagai fitur ekspansi di fase berikutnya. Sebagai bagian dari rekomendasi, prototipe antarmuka dashboard pendukung keputusan telah dirancang dalam 4 panel. Panel pertama memantau status sinyal eksternal sebagai kebijakan TKDN dan harga komoditas dengan indikator yang berubah ketika ambang batas terlampaui. Panel kedua melampilkan kondisi kapasitas internal secara real-time, menarik data dari ERP manufaktur dan sistem distribusi. Panel ketiga adalah inti sistem, menghasilkan ringkasan dampak otomatis yang menggabungkan kondisi eksternal terkini dengan data kapasitas internal, berupa rekomendasi arah alokasi. Apakah perlu mempercepat lini electric vehicle, mempertahankan porsi aftermarket, atau menahan ekspansi sambil menunggu kepastian kebijakan? Panel keempat mencatat luas keputusan manajemen beserta konteks sinyal yang melatar belakanginya. Penting untuk auditabilitas. Perlu ditekankan bahwa prototipe ini adalah bukti konsep, bukan sistem yang mengambil keputusan secara otomatis.
melainkan pendukung keputusan yang tetap memerlukan persetujuan oleh manajemen. Roadmap implementasi dirancang dalam 5 fase dengan tenggat TKDN 60% di 2027 sebagai batas waktu tegas, dimulai dari audit data internal dan pembentukan tim lintas fungsi pada kuartal ketiga 2026, dilanjutkan desain arsitektur dan pengembangan middleware hingga awal 2027, integrasi penuh dengan ERP pada pertengahan 2027, deployment penuh sebelum kewajiban TKDN berlaku hingga iterasi dan ekspansi fitur pada fase berikutnya. Dari sisi investasi, total estimasi belanja modal berkisar 11,5 miliar rupiah hingga 22 miliar rupiah, hanya sekitar 2-4% dari total belanja modal perseroan tahun 2025. Proyeksi ROI dalam cakrawala 4 tahun mencapai 3,182% pada skenario konservatif dan 4,728% pada skenario moderat, dengan payback period di bawah 1 tahun. Bahkan pada analisis sensitivitas paling pesimistis, di mana manfaat meleset 50% dan biaya membekak 2 kali lipat, investasi ini tetap menghasilkan net benefit positif 302 miliar rupiah. Nah, kesimpulan dari kajian dan analisis ini dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, PT Astra Auto Parts berada pada posisi fundamental yang kuat dengan kinerja keuangan yang konsisten tumbuh dan jaringan aftermarket yang terbukti defensif bahkan di tengah goncangan geopolitik signifikan. Nah, kedua, celah strategis yang paling kritis bukan pada kapabilitas produksi atau infrastruktur fisik, melainkan pada lapisan pengambilan keputusan. Ketiadaan mekanisme formal yang menghubungkan sinyal eksternal yang volatil dengan data internal secara sistematis. Kemudian yang ketiga, rekomendasi lapisan integrasi middleware dengan dashboard pendukung keputusan dengan solusi yang proporsional, tidak terlalu agresif mengejar electric vehicle saat basis pasarnya masih kecil, namun memastikan sistem informasi perseroan sudah siap ketika tenggat regulasi TKDN benar-benar mengikat penuh pada 2027. Mengacu pada prinsip word and peppered, investasi STT yang efektif bukan yang paling canggih secara teknologi, melainkan yang paling selaras dengan kebutuhan bisnis pada waktu yang paling tepat. Bagi Astra Auto Parts, waktu itu adalah sekarang, sebelum tenggat 2027 tiba, dan jendela kesempatan dari gelombang produksi lokal OEM kendaraan listrik terlewatkan.